Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Kimia itu Ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun kimia kelas 10. Jika file ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment di channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terus kita bahas di video selanjutnya. Baik, untuk latihan soal PAT ini sudah kami siapkan ada 30 nomor, ada 25 pilihan ganda, dan 5 esai. Kemungkinan besar akan kami split menjadi 3 video. Langsung saja, biar tidak terlalu lama, kita masuk di yang pertama dulu. Untuk yang pertama adalah berhubungan dengan ikatan kimia ya. Ini masih dibentuk dan polaritas molekul. Ada soal semacam ini. Diberikan 5 gambar berbentuk molekul. Kemudian ada pertanyaan, apabila unsur nitrogen nomornya 7 dan berikatan dengan unsur hidrogen nomornya 1, kemudian menggunakan oktet, bentuk molekul manakah yang benar? Untuk menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah. Yang pertama kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Ya. Ada unsur nitrogen, nomornya 7. Kalau kita konfigurasi, 1s2, 2s2, 2p3. Dan dia memiliki valensi sebanyak 5. Kemudian ada hidrogen, nomor atomnya 1, konfigurasinya adalah 1s1. Jika dia berikatan, artinya N ada di tengah, karena dia memerlukan atom lebih banyak, elektron lebih banyak. Kemudian mengikat hidrogen sebanyak 3, karena dibatasi di soal adalah memenuhi kaidah oktet. Oktet artinya 8. Sehingga kalau kita hitung, ini sudah ada 2, ini 2, ini 2, ini sudah ketemu 8. Dari sini kita dapatkan bilangan koordinasi, yaitu pasangan elektron bebas ditambah dengan pasangan elektron ikatan. Bebasnya ada sepasang yang ada di atas, ikatannya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga ketemunya adalah 4. Setelah kita dapat koordinasinya 4, dan ada 1 elektron bebas, berarti gambar yang mungkin adalah ini ada elektron bebas, ini ada ikatan, yang awalnya adalah tetrahedral, kemudian lepas 1, sehingga membentuk trigonal piramida. Dan gambar yang mungkin adalah yang nomor 5 ini. Sehingga kuncinya adalah yang E, nomor 1. Insyaallah mudah ya, untuk soal nomor 1. Jawabannya yang E. Lanjut untuk nomor 2 sekarang. Nah, untuk nomor 2, kita diminta mendeteksi molekul polar dan yang molekul non-polar. Itu ya. Pertanyaannya adalah, molekul senyawa dalam semesta memiliki bentuk 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, molekul dapat digolongkan menjadi molekul polar maupun non-polar. Ini ada 5 gambar. Yang diminta adalah yang bersifat polar. Polar artinya memiliki kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif yang terpisah. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Caranya sebenarnya mudah. Dari bentuk molekulnya seperti ini aja, kita bisa mendeteksi sifat polaritas molekul. Gambar yang pertama misalkan, ini ada 2 ikatan, ada 2 elektron bebas. Kalau kita hitung momen ikatan atau momen dipol ikatannya, ini dan ini ada vektor yang arahnya ke sana. Kemudian elektron bebas juga 2, vektornya adalah ke sana. Dan panjang vektor elektron bebas dibandingkan ikatan lebih besar yang elektron bebas. Sehingga kalau dijumlah, vektor yang ke atas dan yang ke bawah itu tidak sama dengan 0, tidak saling menghilangkan. Kalau tidak saling menghilangkan, jadi dia bersifat polar. Jadi molekul yang satu ini bersifat polar dari geometrinya V-shape ini. Kemudian yang kedua, ini adalah koordinasinya juga 4, ada 3 ikatan, tapi ada 1 elektron bebas. Ini dan ini vektornya ke bawah. Ini lebih panjang karena dia memiliki elektron bebas. Sehingga kalau dijumlah, ini juga tidak sama dengan 0, molekulnya juga bersifat polar. Artinya,
gambar 1 dan gambar 2 molekulnya bersifat polar, sehingga jawabannya adalah yang A, 1 dan 2. Untuk gambar 3, ini sifatnya non-polar. Mengapa? Ikatan ini dan ini berlawanan arah, sehingga vektornya saling menghilangkan. Ini dan ini juga sama, elektron bebas ini dan ini juga sama. Karena saling menghilangkan, resultan vektornya sama dengan 0, multipelnya 0, dia bersifat non-polar. Kalau yang 4 bagaimana? Kalau yang 4, ini dan ini saling menghilangkan, ini dan ini tidak bisa dihilangkan dengan ini, berarti dia bersifat polar. Kalau yang gambar kelima, ini dan ini menghilangkan, ini dan ini vektornya ke sana ya, berlawanan dengan yang ini, dia juga saling menghilangkan sehingga bersifat non-polar. Artinya dari soal ini, yang polar adalah gambar 1, 2, dan 4. Soal mudah ya, untuk dipahami bagian yang nomor 2 ini. Kita lanjut yang nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3 ini berhubungan dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul ada banyak, ada gaya London, ada gaya ion dipol, ada gaya dipol-dipol, ada juga yang gaya dipol-dipol induksi, dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Untuk mengetahui gaya mana yang bekerja, kita harus mendeteksi dulu kepolaran dari molekul yang diberikan di soal. Ini ada molekul HCl, ini juga ada molekul HCl. Ada 2 molekul sama-sama HCl, dia berinteraksi. Nah, interaksinya ini bentuk ikatan apa? Kayak antar molekul apa gitu ya. Nah, sebenarnya sangat mudah kalau untuk yang ini. HCl adalah molekul polar, ini juga molekul polar. Artinya ada 2 molekul polar yang berinteraksi. Kalau ada 2 molekul polar berinteraksi, itu gayanya adalah gaya dipol-dipol. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang B. Lanjut ya, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Larutan natrium klorida adalah salah satu contoh dari larutan elektrolit kuat. Sebab NaCl larut secara sempurna untuk membentuk ion natrium dan ion klorida. Kita harus bisa mendeteksi kebenaran dari pernyataan ini. Pernyataan yang pertama benar apa tidak, kemudian yang di sini juga kita cari benar apa tidak, dan apakah ada hubungan antara pernyataan satu dan pernyataan yang kedua. Kita tahu untuk natrium klorida rumusnya adalah NaCl, dia termasuk dari senyawa ion. Kalau dari senyawa ion berarti dia masuk elektrolit kuat. Karena di bab ikatan kimia kita sudah membahas bahwa ada 3 golongan yang termasuk elektrolit kuat itu. Yang pertama adalah senyawa ion, salah satunya ini ya. Yang kedua adalah asam kuat, yang ketiga adalah basa kuat. Jadi pernyataan yang pertama ini sifatnya benar. Nah, mengapa termasuk elektrolit kuat? Karena semua elektrolit kuat itu akan secara sempurna terionisasi membentuk ion-ionnya. Berarti pernyataan ini juga benar. Ini benar, dan ada hubungannya, sehingga jawabannya yang benar adalah yang A untuk nomor 4 ini. Mudah ya? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini juga sederhana, kita tinggal menganalisis dari gambar yang diberikan. Ada 5 gambar, pertanyaannya di sini kita fokus di pertanyaannya. Non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Dan yang diminta harus berurutan. Cirinya apa? Kalau non-elektrolit, itu jika menggunakan arus arah ya, tidak menghasilkan gelembung, lampunya juga tidak menyala. Berarti yang gambar 2 ini, miliknya non-elektrolit. Kalau yang kuat, lampunya nyala terang, gelembung gasnya sangat banyak. Berarti gambar yang nomor 1. Kalau lemah bagaimana? Kalau yang lemah biasanya gelembungnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang kuat. Bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 4, bisa yang nomor 5. Berarti yang mungkin adalah ini jawabannya, yaitu 2, 1, dan 4. Nah, ini sampai di nomor 5. Sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita kayaknya butuh analisis sedikit ya. Kita nyalakan videonya dulu, karena membutuhkan analisis. Ada 4 larutan di situ, ada HCl, ada H2SO4, ada NH4OH. Yang diminta adalah
penurunan kekuatan daya antar listrik, berarti dari yang elektrolit kuat menuju yang lebih lemah. Nah, bagaimana kita tahunya? HCl ini adalah asam kuat, berarti elektrolit kuat. H2SO4 ini juga elektrolit kuat. Nah, lebih kuat mana? Kita nanti bisa melihat dari harga ininya, harga polaritasnya. Sedangkan NH4OH ini adalah elektrolit lemah. Dan yang urea ini adalah bersifat non-elektrolit. Berarti jawabnya, kita tinggal membandingkan yang HCl sama H2SO4 lebih kuat mana. Bandingkannya menggunakan perbedaan jumlah ionnya saja. HCl dibanding dengan H2SO4. Kalau HCl di dalam air cukup membentuk dua ion ini aja, yaitu H+ dan Cl-. Sedangkan kalau H2SO4 itu mampu membentuk 3 ion, yaitu 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Semakin banyak ion yang dihasilkan, berarti dia makin kuat elektrolitnya. Artinya, antara HCl dan H2SO4 itu lebih kuat yang H2SO4. Berarti ini yang paling kuat, ini yang lebih lemah. Urutannya berarti dari nomor 2, ini ya, yang paling kuat 2, terus 1, terus 3, terus 4 gitu. 2, 1, 3, 4. Berarti yang E jawabannya. Gampang ya untuk soal yang model begini. Selanjutnya kita matikan dulu videonya karena ini nggak memerlukan video kayaknya. Untuk nomor 7. Senyawa kalium nitrat ini sudah masuk di persamaan reaksi stoikiometri berarti. Senyawa kalium nitrat merupakan bahan baku pembuatan mesiu dan asam nitrat. Senyawa tersebut dapat dibuat dengan mereaksikan dinitrogen pentaoksida, ini kata kuncinya, dinitrogen pentaoksida dengan kalium hidroksida. Kita disuruh menentukan persamaan reaksinya. Berarti dari nama-nama senyawa ini kita tentukan rumus kimianya dulu. Kalium nitrat. Apa rumusnya? KNO3. Dinitrogen pentaoksida berarti nitrogennya ada 2 karena ada dia. Penta berarti 5. Berarti N2O5. Kita lihat yang N2O5. Ini. Berarti yang A jelas salah. Gitu ya. Dan kalium hidroksida. Kalium hidroksida adalah KOH. Berarti jawabannya tinggal D dan E. Nah, antara D dan E ini mana yang setara? Ternyata yang lebih setara adalah yang E. Sehingga jawaban yang benar adalah E untuk nomor 7. Gampang ya? Gampang sekali untuk yang nomor 7. Kita lanjut nomor 8 sekarang. Nomor 8 adalah pemahaman terkait dengan persamaan reaksi. Pada reaksi pembuatan gas amonia, persamaan reaksinya seperti itu. Pernyataan yang benar adalah gas amonia itu NH3, apakah ada di reaksi? Reaksi itu di sebelah kirinya panah. Sedangkan NH3 ada di sebelah kanannya, itu disebut sebagai produk. Berarti yang A salah. Angka 3 di dalam hidrogen ini ya, berarti 3 ini disebut sebagai indeks. Nah, angka yang ditulis besar di depan senyawa atau unsur itu disebut sebagai koefisien, bukan indeks. Sedangkan indeks itu yang ini, yang angka-angka kecil atau ditulis sebagai subskripnya. Sehingga yang ini juga salah. Gas nitrogen dan hidrogen disebut sebagai hasil reaksi. Hasil itu dari sebelah kanan. Sedangkan ini di sebelah kiri, berarti sebagai bereaksinya. Yang ini, 2 molekul gas amonia adalah zat hasil reaksi. Dan inilah jawaban yang benar itu. Sehingga untuk nomor 8, jawabannya yang D. Ketiga fase. Nah, fasenya di sini sebenarnya sama. Ini G, ini juga G. Nah, G itu adalah dari gas, bukan dari cair. Kalau cair itu sama dengan liquid, simbolnya L. Jadi nomor 8 ini adalah pemahaman bagaimana penulisan persamaan reaksi yang setara. Soal mudah ya, nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 mudah lagi ini. Karena hanya diminta mencari persamaan reaksi yang sudah setara. Persamaan yang setara berarti
atom yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Mengikuti hukum kekekalan atom. Kita lihat yang persamaan-pertama dulu. Ini CR-nya ada 2. Di sini CR-nya 1. Berarti belum setara. Yang persamaan 2. Ini AL-nya ada 1. Di sini AL-nya juga ada 2. Berarti belum setara. Ini C-nya ada 2. Ini ada 2. Berarti sama. Sedangkan hidrogennya di sini ada 5 sama 1 ada 6. Ini juga ada 6. Sudah sama. Oksigennya sekarang. Ini ada 4. Ini ada 3. Berarti totalnya ada 7. Di sini masih 3. Berarti belum setara. Kalau yang ini, Mg-nya 1, ini Mg-nya juga 1, terus OH-nya, O-nya ada 2, di sini juga ada 2, H-nya ada 2, ditambah 2 berarti 4, ini ada 4, Cl-nya ada 2, di sini ada 2, berarti sudah setara. Berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 4 ini. Mengapa yang 5 belum? Ini CO-nya 1 sudah benar ya. Ini H2, hidrogennya ada 2. Sedangkan di sini ada 6. Berarti hidrogennya belum sama. Berarti untuk nomor 9 jawabannya yang nomor 4 atau D saja. Kita lanjut nomor 10 sekarang. Ini nomor 10. Kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi. Gas propana dituliskan sebagai C3H8 dibakar seperti itu. Kita disuruh menentukan koefisiennya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita tulis di sini ya. Ada C3H8 ditambah O2 membentuk CO2 dan H2O. Kita lihat C-nya. C-nya ada 3. Di sini ada 1, berarti dikali 3. Hidrogennya ada 8. Di sini masih ada 2, berarti dikali 4. Sedangkan oksigennya 3 kali 2 adalah 6, ditambah 4, jumlahnya 10, berarti sini perlu dikali 5. Berarti koefisiennya adalah 1, 5, 3, 4. Yang A. Gampang ya? Untuk yang nomor 10. Hanya sebatas penyetaraan reaksi. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Ini bagian 1 sampai nomor 11 ya. Nanti yang nomor 12 sudah masuk hukum dasar, kita masuk di video yang kedua. Baik, untuk yang nomor 11. Ada C ditambah 2H2 bentuk CH4 disebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi tersebut melibatkan 2 unsur yang bergabung bentuk satu senyawa. Nah, ciri dari reaksi pembakaran itu adalah adanya gas oksigen di sebelah reaktan. Sedangkan di persamaan ini tidak ada gas oksigen di sebelah reaktan, berarti bukan termasuk reaksi pembakaran. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Nah, terus termasuk apa? Ini adalah unsur, ini adalah unsur. Unsur untuk bergabung bentuk suatu senyawa itu disebut sebagai reaksi pembentukan. Ini adalah pembentukan, bukan reaksi pembakaran. Ini salah. Alasan yang kedua, reaksi tersebut melibatkan 2 unsur yang bergabung bentuk satu senyawa. Jadi alasannya benar. Karena ini adalah unsur untuk bergabung bentuk satu senyawa. Ininya salah, ininya benar. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Baik, demikian untuk pembahasan soal latihan PATK-nya kelas 10 bagian yang pertama. Silakan ditunggu untuk video bagian yang kedua. Linknya bisa dilihat di bagian deskripsi video. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, comment,